We are not alone. Many are here. Malam ini kita tidak alone. Banyak teman-teman. Jangan khawatir ya. Di pom bensin PTT enak. We are not alone every night. Selamat pagi. Pagi. Gak sabar memulai hari yang baru. Hari ini kita akan explore outdoor ke Kaosok National Park. Kita mampir ke 7-Eleven. Nih udah jajan-jajan. Pagi-pagi kopi, bekal buat sarapan dan makan siang sekaligus ya. Yuk kita langsung mulai perjalanan kita. Yuk. Jadi jam 5:30 pagi kami udah bangun, bersih-bersih. Jam 6 pagi tank kita berangkat meninggalkan pom bensin menuju ke Kaosok National Park. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam, jadi jam 7:30 lah baru kita nyampe. Nah sepanjang perjalanan itu kita agak bingung-bingung nih, karena kabutnya tebel banget. Padahal secara ketinggian di jalan ini ketinggiannya itu cuma sekitar antara 10 sampai 30 meter di atas permukaan laut. Jadi harusnya masih dataran rendah banget, tapi kok kabutnya bisa tebel banget. Akhirnya setelah 1,5 jam kita sampai di belokan menuju ke Kaosok National Park. Dari belokan ini kita mulai papasan nih sama turis bule. Terus di depan itu banyak restoran-restoran, ada guest house, ada hostel. Jadi kelihatannya target marketnya Kaosok National Park itu lebih ke bule-bule ya, yang buat explore hutan gitu. Tapi sebenarnya ini kita salah alamat guys. Karena waktu kita yang terbatas, sebenarnya rencana kita mengunjungi National Park ini adalah pengen ngeliat pulau-pulau di tengah-tengah danau buatan gitu. Jadi tampilannya hampir kayak Halong Bay kalau di Vietnam. Jadi rencananya kita hanya akan explore sebentar, paling sekitar 1-2 jam, jalan-jalan di danau pakai perahu. Terus kemudian kita akan lanjutkan perjalanan ke Bangkok, karena tanggal 12 malam kita janjian ketemu sama Mahong Theo Adventure. Kita nggak ada rencana untuk explore Kaosok National Park yang di jungle-nya atau di hutannya, karena hutannya ini masih alami banget, jadi masih banyak hewan-hewan liar dan nggak boleh kita berdua aja masuk-masuk ke hutan gitu, harus ada guide-nya. Dan pastinya waktu untuk explore hutan juga bukan yang 1-2 jam, jadi nggak cocok untuk kesempatan kali ini. Masuk aja. 200 baht. Mobil 230. Sawadika. Sampai kita di parkirannya Kaosok National Park. Tapi yang jual tiketnya belum ada. Jadi kita sarapan dulu. Aku sarapannya pastry aja. Ada ham sama cheese, dalamnya masih hangat. Alvin punya nasi goreng ya? Ya. Kok sedikit isinya? Ya. Sarapan aja. Sarapan aja ya. Selamat makan. Ya. Salah masuk ke bank ya tadi. Iya, jauh lagi nyasarnya, kita 1 jam. What a waste pagi-pagi. Jadi Kaosok National Park itu ternyata untuk entrance ke jungle, untuk jalan-jalan explore hutan-hutan. Lihat binatang-binatang aneh-aneh. Nah, hutannya itu sendiri cukup tua, dia lebih tua daripada yang di Amazon. Dan udah dibuka dari sebelum kita lahir. Oh iya. Parknya ya dari 1980. Tapi tujuan kita ke sini kita pengen lihat dam sebenarnya, pengen lihat danaunya tuh cakep banget. Ya. Jadi kita balik lagi 1 jam ke yang udah kita lewatin. Iya, oke. It's okay. Yep. So, Kaosok National Park itu super gede banget guys. Jadi kita salah pintu itu bedanya lebih dari 50 km. Ini udah Jakarta Bogor aja kalah ini jauhnya. Dan itu artinya kita udah ngebuang at least 1 jam perjalanan. Untungnya pada saat kita jalan balik, kabutnya itu udah mulai menipis, jadi udah mulai terang. Nah ini gate yang benar kalau kita mau mengunjungi damnya. Cuma bisa jadi kita jadi nggak punya waktu nih untuk keliling-keliling pakai perahu. Sawadika.
Yeay, akhirnya kita sampai di Ratchaprapa Dam atau kalau orang Thailand bilangnya Khun Ratchaprapa. Lokasinya masih masuk hitungan Provinsi Surat Thani. Bendungan Ratchaprapa ini adalah bendungan buatan setinggi 95 meter, panjangnya 761 meter, dengan kapasitas 5.639 juta meter kubik air, yang mengcover area seluas 185 km persegi. Dan kalau teman-teman lihat bentukan gunung-gunung di depan kita, ini kan mirip banget sama Guilin ya, yang ada di Guangxi Province di China. Jadi, danau ini juga dikenal sebagai Guilinnya Thailand. Pembangunan bendungan ini dimulai tahun 1982 guys, dan bendungan ini mulai dibuka tahun 1987. Nah sekarang kita pengen ngeliat dari viewpoint-nya. Fungsi dari bendungan ini bukan hanya untuk irigasi guys, tapi juga sebagai pembangkit listrik, sebagai kontrol banjir, dan untuk wisata juga, untuk mancing juga. By the way, masuk ke area dam ini atau bendungan ini gratis guys, nggak ada tiketnya. Meskipun tidak dikenakan biaya masuk, tapi bendungan ini dan sekompleks-kompleksnya lah, fasilitas ini benar-benar bersih, benar-benar rapi, rumputnya, bunga-bunganya, semuanya terawat dengan baik. Sebenarnya kalau punya waktu, nggak keburu-buru, ini sih mesti banget deh sewa perahu, terus jalan-jalan kelilingin danau ini, puter-puter. Sayangnya kita mesti ngejar ke Bangkok guys, dan targetnya malam ini paling nggak kami sudah sampai ke Hua Hin. Perjalanan ke Hua Hin dari Surat Thani itu kami melewati highway, udah bagus banget jalannya. Berapa kali papasan sama yang bawa kelapa sawit, ampun montok-montok. Nah ini juga menarik nih, kita lihat mobil box itu, boxnya selalu tinggi-tinggi banget, bisa 2,5 kali lipat tingginya si mobil itu sendiri. Terus kita juga banyak banget papasan sama mobil pickup yang bawa durennya duren montong, itu tuh yang didudukin tuh sama orang-orang. Selain yang lagi diangkut di mobil, kita juga banyak banget ngeliat duren montong di pinggir jalan. Oh lihat 50, 80 baht. Kali ini pickup yang bawa durennya ada pengawalnya 2 di belakang. Terus selama road trip Thailand ini kita banyak banget nemuin wat atau temple. Terus banyak banget patung yang gede banget, baik itu di pinggir jalan maupun di atas puncak bukit. Dan warnanya didominasi oleh warna emas. Jadi ingat waktu ke Malaysia di Batu Caves ada tulisan kalau tinta emas yang buat patung didatangkan dari Thailand. Setelah sampai Thailand baru nyambung nih sekarang. Ternyata Thailand memang experience banget ya dalam hal penggunaan cat berwarna emas. Road trip di Thailand siang-siang lumayan guys, ini kalau lagi cerah begini, suhunya itu bisa 33-34 derajat Celcius. Sepanjang perjalanan kami menemukan banyak sekali petunjuk tempat-tempat wisata seperti ini. Cuma karena waktu kita terbatas, kita nggak bakalan kunjungin satu persatu guys. Kalau dikunjungin satu persatu, kayaknya setahun pun nggak cukup ini untuk ngabisin Thailand. Kami lagi di PTT pom bensin dan aku dapat satu laundry 24 jam buka. Dan ada, nah lihat deh, mereka beda ya. Ini 60 Thai baht, 60 juga. Ini 40. Kan ini ada 20 Thai baht. Cuman aku nggak tahu bedanya di mana. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, di sini ada. Mungkin teman-teman di Thailand bisa bantu kami jelasin sedikit. Ini 20, 40, 60 maksud apa ya? Karena kita van life ya, susah cari tempat cuci baju dan mungkin kita tidak ada waktu buat
cuci kumpul banyak baju bersama, kasih orang lain cuci ya. Kita harus dapat sedikit, cuci sedikit. Wah, durian. Pineapple. Oi. Yang juga kami temui menarik, banyak sekali gerbang-gerbang depan itu yang dijaga sama patung ayam. Ini kira-kira apa maksudnya nih guys? Malam hari sekitar jam 8-an kita masuk ke kota Hua Hin. Wah, akhirnya target tercapai. Perut udah keroncongan, jadi tujuan kita adalah cari makan dulu nih. Ternyata ramai sekali, cari parkir juga challenging ini. Padahal parkirnya lumayan mahal loh, 50 baht. Guys, kita baru nyampe Hua Hin. Ini kota di pinggir pantai, sekitar 3-4 jam dari Bangkok ya. Iya. Dan kita hari ini perjalanan panjang banget, dari jam 6 pagi sampai sekarang jam 8 malam. 14 jam. Iya. Panjang. 14 jam perjalanan. Ini adalah Tamarin Market. Kita nyampe ke pasar malam yang hanya ada di weekend. Iya. Jadi kita hari ini dan Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Jadi kita beruntung hari ini hari Minggu masih bisa visit pasar malamnya. Sebenarnya ada pasar malam lainnya yang gak cuma weekend. Tapi hari ini karena weekend ya udah kita khusus kunjungin yang bukanya pas weekend. Ini rame banget parkirannya. Dia punya parkiran khusus yang cukup mahal, 50 baht, sekitar 25.000 parkirnya. Tapi penuh banget ya. Iya. Betul. Tadi di jalan juga nggak dapat parkir, udah penuh semua. Di area ini parkirnya. Ini gede banget, penuh semua. Di belakang juga masih ada area lumayan gede juga, penuh juga. Tapi kita hoki tadi dapat sih parkir. Always hoki ya kita. Always hoki, nggak salah-salah pilih nama ya. Yuk sekarang kita lihat kondisi pasar malamnya kayak apa. Yuk. Mau yang mana? Ini apa? Mussel with cheese. Yang hijau. Bisa coba. Ini ya. 100 baht for one set. One. Ya. About 5 minutes. 5 minutes, Okay. For here, take away. This one? Apa ini? Squid. Squid loy. Dagingnya squid. Bisa coba saja sih. Bisa. Yang kedua aja. And Small. small. Yuk ke sana. Dari tempat.
Untuk cumi goreng dan telur cuminya ini satu porsi kecil 60 baht, sekitar 30.000 rupiah. Terus kita juga pesen kerang ijo dipanggang pakai keju mozzarella. Dan ada dikasih roti panggangnya juga, yang ini 100 baht, sekitar 50.000. Mari kita coba. Longan plus chrysanthemum, butterfly, pandan. Order yang mana? Pandan. Pandan. Boleh longgan? Pandan. Longan. Kamu mau? Iya. Longgan. Oke. Longan juga. Herbal drink ini satunya 40 baht, sekitar 20.000 rupiah. Coba dong. Suka yang mana? Dua-duanya enak. Oke, aku juga coba deh. Ya, just fat and no fat. Yang ini non halal guys, ini kita beli deep fried pork dan belinya yang berlemak. Satu porsi kecil gini 65 baht, 65 itu sekitar 30 ribuan lah. Selesai makan malam, kami rencananya mau check-in di hostel backpackers biar bisa cepat-cepat mandi, terus edit-edit video, upload, dan istirahat. Dan besok pagi kita bakalan lanjutin perjalanan lagi ke Bangkok. Halo, good evening. Yeah. Yeah, we are checking in tonight and we just arrived. Check in. Oh, you are coming here? Yeah. Okay, thank you. Careful. Jadi di hostelnya ini nggak ada resepsionis yang standby, kita mesti nunggu 15 menit. Hello, Pak. Yeah, are you still coming? It has been more than 30 minutes. Oh, you stay at 88 Backpacker? Yeah. You said you are coming. I asked you, you tell me Kota bed. I stay with Kota bed. What? What is that? You tell me Kota bed hotel. No, I'm coming 88, Kota bed hotel. 88 backpackers, 88 backpackers. Booking.com. Okay, okay. So you are coming? Yeah, I'm coming. Okay. Jadi kayaknya dia salah hostel guys. Dia punya lebih dari satu tempat. Terus tadi dia confirm. Terus aku misunderstand karena dia bahasanya juga kayak nggak gitu jelas ngomong apaan. Jadi aku cuma bilang booking.com doang. Tapi ternyata who knows dia punya lebih dari satu tempat. So kita menunggu lagi. Setelah 40 menit orangnya datang guys. Tapi kita masih disuruh nunggu, dia ngecek ruangannya dulu. Guys, setelah kita nungguin 40 menit lebih, ternyata orangnya datang dan dia bilang ruangannya penuh. Jadi ternyata dia fully book, tapi nggak di-adjust di booking.com-nya. So, kacau nih hostel. Nggak recommended ya, kacau. Kita pulang ke rumah kita, si Hoki. Untung ada mobil loh, kalau orang naik kendaraan umum sih kacau loh kayak gini, udah nungguin segitu lama. Terus ternyata zong. Bye bye Wahin. Bye bye Wahin, gak jadi nginep. Hostelnya payah. Kasihan. Kurang profesional dia, overbook. So, akhirnya kita balik lagi deh ke PTT Station karena udah malam juga, bingung sih mau cari hotel di mana. Untungnya pom bensin ini gede banget, jadi kapasitasnya besar. Meskipun banyak truk-truk yang nginep juga di sini, tapi tetap muat.
Pom bensin PTT Station itu rata-rata kerjasamanya sama Cafe Amazon. Jadi ada Cafe Amazon, ada 7-Eleven. Nah, Cafe Amazon sendiri ini populer banget di kalangan orang-orang Thailand buat tempat ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong yang kelasnya masih menengah lah. Berhubung perjuangan hari ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, mohon dimaklumi kalau malam ini tidak ada editan video dan tidak ada uploadan karena nyampe sini udah teler. Jadi bersih-bersih langsung istirahat deh. So guys, terima kasih buat kesabarannya menunggu sampai video ini dipublish. Terima kasih juga udah nonton sampai selesai dan besok kita akan lanjutkan perjalanan kita ke kota Bangkok. Namun dalam perjalanan kita juga akan mampir-mampir ke objek wisata yang menarik. So, stay tune, sampai jumpa besok. Bye-bye!